Salam sejahtera, sahabat restorasi jiwa. Saat ini kita akan membahas mental korban dan solusinya. Apa itu mental korban? Apa penyebabnya? Bagaimana solusi untuk mengatasinya? Sebelum kita ulas pertanyaan itu, kami tim restorasi jiwa mengucapkan terima kasih atas segala dukungan terbaik yang telah sahabat-sahabat semua berikan. Itu memberikan kami tambahan energi untuk terus menyajikan informasi terbaik yang dapat kami berikan dalam mendukung visi misi kami. Terkait visi dan misi kami, telah kami buatkan video dengan judul Mengenal Restorasi Jiwa. Dukungan apapun yang telah diberikan pasti kembali kepada kita semua dengan sesuatu yang lebih berharga. Sahabat restorasi jiwa, isu ini kami angkat karena kami melihat fenomena ini semakin sering dibahas dalam setiap diskusi-diskusi yang kami ikuti di media sosial yang sedang ramai, dengan harapan dapat menjadi salah satu informasi yang dapat dijadikan referensi untuk mendapatkan solusinya. Kita mulai dengan apa itu mental korban. Mental korban atau victim mentality mengacu pada pola pikir dan sikap seseorang yang cenderung melihat diri mereka sebagai korban dalam berbagai situasi. Bahkan dalam kondisi apapun menempatkan dirinya sebagai korban dan orang yang paling tersakiti. Orang dengan mentalitas korban mungkin cenderung menghindari tanggung jawab pribadi dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengubah situasi mereka. Mereka mungkin lebih suka mengeluh daripada mengambil langkah berani dan melakukan introspeksi diri, mencari solusi atau mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan kehidupannya. Mentalitas korban bisa memiliki dampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Ini bisa menghambat pertumbuhan pribadi, menghambat kemampuan untuk mengatasi rintangan, dan merugikan hubungan sosial, bahkan termasuk mengganggu kesehatan fisik, kemakmuran material, dan kebahagiaan sejati. Mental ini pun sebagai mental block spiritual yang menghambat manusia mengenali kesejatiannya. Sebaliknya, dengan mengembangkan pola pikir yang lebih proaktif dan tanggap terhadap tantangan, dapat membantu seseorang mengatasi mentalitas korban dan mampu mengambil kendali atas kehidupan mereka. Penting untuk diingat bahwa meskipun seseorang mungkin menghadapi situasi sulit atau tidak adil dalam kehidupan, mengadopsi mental korban tidak akan membantu siapapun mencapai perubahan positif. Pilihan yang terbaik adalah lakukan sebaliknya, mengembangkan sikap yang lebih positif, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan bekerja untuk mengatasi hambatan adalah langkah-langkah yang lebih baik dalam menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. Nah, sekarang kita dalami apa penyebab victim mentality atau mental korban ini. Sahabat restorasi jiwa, kami merangkum 8 faktor yang dapat menyebabkan atau berkontribusi pada pengembangan pola pikir mental korban sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman trauma. Individu yang telah mengalami trauma atau pengalaman buruk dalam hidup dan kehidupan mereka mungkin cenderung mengembangkan victim mentality sebagai cara untuk melindungi diri dari rasa sakit atau kesulitan emosional. Pola pikir ini dianggap dapat membantu mereka merasa lebih aman dengan memindahkan tanggung jawab dari diri sendiri kepada orang, kepada pihak lain, atau memindahkan tanggung jawab kepada faktor-faktor eksternal lainnya. Yang kedua, kurangnya kontrol. Orang-orang yang merasa bahwa mereka memiliki sedikit atau tidak ada kendali atas kehidupan mereka mungkin merasa lebih cenderung mengadopsi sikap korban. Mereka mungkin percaya bahwa lingkungan atau keadaan sekitar mereka adalah penyebab utama ketidakberhasilan atau kesulitan yang mereka alami. Yang ketiga, merasa pentingnya penerimaan. Seseorang dengan victim mentality mungkin merasa bahwa mereka mendapatkan perhatian atau empati lebih banyak ketika mereka menggambarkan diri mereka sebagai korban. Ini dapat menciptakan insentif untuk terus mengadopsi pola pikir ini sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan emosional. Yang keempat, politisasi identitas. Beberapa kelompok masyarakat
atau individu dapat mengadopsi victim mentality sebagai bagian dari identitas mereka. Mereka mungkin merasa bahwa kelompok mereka telah diperlakukan secara tidak adil, secara historis, atau dalam masyarakat saat ini. Dan oleh karena itu, mereka merasa lebih nyaman dengan menempatkan diri pada posisi korban atau terus mengembangkan perasaan sebagai korban. Yang kelima, kurangnya keterampilan mengatasi. Seseorang yang tidak memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup untuk mengatasi tantangan dan kesulitan mungkin cenderung mengembangkan victim mentality sebagai bentuk pertahanan diri. Ini bisa menjadi cara untuk menghindari rasa malu atau ketidakpastian yang mungkin muncul saat berusaha mengatasi masalah. Yang keenam, pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial, keluarga, atau teman-teman juga dapat memainkan peran dalam pembentukan sikap dan mental korban. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana victim mentality secara umum diberikan penguatan, mereka mungkin cenderung mengembangkan pola pikir yang sama. Yang ketujuh, kegagalan berulang. Pengalaman berulang kali menghadapi kegagalan atau kesulitan bisa menyebabkan seseorang merasa mereka selalu menjadi korban dalam hidup. Ini dapat mengakibatkan pola pikir negatif yang mengarah pada victim mentality. Yang kedelapan, kurangnya rasa percaya diri. Individu yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat mungkin lebih rentan terhadap mengembangkan victim mentality. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak mampu mengatasi situasi atau mencapai tujuan mereka, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk merasa sebagai korban. Sahabat restorasi jiwa, penting untuk diingat bahwa perkembangan victim mentality adalah hal yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda. Jika seseorang merasa terjebak dalam pola pikir ini, mencari dukungan psikologis atau terapi dapat membantu mereka mengatasi dan mengubah pola pikir yang destruktif ini. Sahabat restorasi jiwa, setelah kita ulas 8 faktor yang diduga sebagai penyebab mental korban, selanjutnya kami berikan 12 cara sebagai solusi menyembuhkan mentalitas korban atau victim mentality, di mana perlu melibatkan perubahan pikiran, pandangan, dan perilaku seseorang. Ini adalah proses yang memerlukan kesadaran diri, komitmen untuk berubah, dan upaya secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan atau konsisten. Berikut kami rangkum 12 langkah yang dapat membantu siapapun dalam mengatasi mentalitas korban. Yang pertama, kesadaran diri. Langkah pertama adalah menyadari bahwa seseorang memiliki mentalitas korban. Walaupun ini mungkin terasa sangat sulit, tetapi penting untuk mengenali, memahami pola pikir dan perilaku yang ujungnya adalah merugikan diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab pribadi. Doronglah diri Anda atau orang atau siapapun yang mengalami victim mentality untuk mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ini berarti mengakui bahwa kita memiliki kendali atas sebagian besar reaksi dan tindakan dalam kehidupan kita sendiri. Yang ketiga, ubah pola pikir. Bantu diri kita atau siapapun yang mengalami atau merasa sebagai victim mentality untuk mengganti pola pikir, untuk membantu pola pikir negatif dengan yang positif. Alih-alih melihat diri sebagai korban, fokuslah pada potensi dan kesempatan untuk pertumbuhan. Yang keempat, latihan empati. Mengembangkan kemampuan untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain dapat membantu memutus siklus mentalitas korban. Ini akan membantu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, atur tujuan. Bantu diri kita sendiri atau orang atau siapapun yang merasa memiliki mental korban untuk menempatkan tujuan yang realistis dan terukur. Mencapai tujuan ini dapat memberikan rasa pencapaian yang mendorong perubahan pola pikir. Yang keenam, hindari penyalahgunaan media sosial. Terlalu banyak terlibat dalam media sosial dapat memperkuat mentalitas korban. Cobalah
untuk mengurangi, membatasi paparan terhadap konten-konten yang justru memperkuat perasaan negatif. Yang ketujuh, cari dukungan. Dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan profesional dapat membantu dalam mengatasi mentalitas korban. Terapis atau konselor dapat memberikan panduan dan alat untuk mengatasi pikiran negatif. Yang kedelapan, berlatih rasa syukur. Melatih pikiran untuk merasa syukur atas hal-hal positif dalam hidup dapat membantu menggeser fokus dari ketidakpuasan menjadi apresiasi. Yang kesembilan, mengembangkan keterampilan mengatasi masalah. Membantu diri sendiri atau siapapun orang yang merasa memiliki mental korban untuk mengembangkan keterampilan untuk mengatasi masalah secara konstruktif dapat mengurangi perasaan menjadi korban. Yang ke-10, penguatan diri. Terus ingatkan dan introspeksi diri sendiri akan kekuatan dan kualitas positif yang sejatinya telah kita miliki. Ini dapat membangun rasa percaya diri dan mengurangi bahkan keluar dari mentalitas korban dan selanjutnya menjadi mental pemenang. Yang ke-11, hindari perbandingan sosial. Stop dan berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain atau dengan siapapun, karena sejatinya setiap orang memiliki cerita perjalanan hidup yang berbeda. Nikmati proses perjalanan hidup dengan penuh sukacita. Yang ke-12, latihan mental. Praktik-praktik meditasi, visualisasi positif, atau latihan-latihan mental lainnya dapat membantu meredakan stres dan mengarahkan pikiran ke arah yang lebih positif dan mental yang terlatih. Sahabat restorasi jiwa, ingatlah bahwa mengubah mentalitas korban adalah proses yang memerlukan waktu dan upaya. Namun, yakinlah bahwa ini adalah perjalanan menuju pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan yang lebih besar. Kami telah menyiapkan banyak tayangan dalam memberikan wawasan baru yang mendukung pengembangan mental. Dapat dijadikan referensi untuk mengenali diri, melatih kesadaran yang kami harapkan adalah semakin banyak melahirkan generasi mental pemenang dan sejatinya dapat dilakukan secara mandiri. Namun jika perlu, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari mentor profesional seperti psikolog atau konselor yang dapat memberikan dukungan yang lebih terarah. Untuk itu dapat menghubungi kami siap membantu. Demikian tayangan kami, senang jika bisa bermanfaat. Terus dukung kami dengan cara terbaik yang dapat Anda berikan. Kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Terima kasih, ya dan amin.